pembahasan kita yang sudah kita iklankan minggu lalu, kita akan belajar hari ini tentang sabotase Injil. Jadi masih tentang sabotase Injil ini dengan menambah bahasa roh. Ya, bahasa rohnya itu tanda kutip begitu ya. Baik, sebelum kita melakukan pembahasan, mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita buka 1 Korintus pasal 13. Saya akan membaca bagian ini. Silakan Bapak Ibu mengikutinya di dalam hati. 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Saya akan membaca di sini. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap, dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Kan sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mengapa kita ambil topik pembahasan sabotase Injil dengan menambah bahasa roh, begitu. Karena pengalaman saya bertemu dengan orang yang begini. Dia berpikir bahwa dia itu nggak mungkin diselamatkan, gitu kan? Dia nggak mungkin diselamatkan. Kenapa? Karena dia belum bisa berbahasa roh seperti teman-temannya. Gitu. Padahal ini orang yang saya ketemu ini umur udah 80-an lebih, gitu, bayangkan. Setiap kali dia bertemu dengan kawan-kawannya di pertemuan gerejanya begitu, selalu nenek ini dibilang apa? Belum bahasa roh, nggak bisa masuk surga loh. Gitu. Kamu nggak bisa bahasa roh, nggak bisa masuk surga. Nenek itu coba-coba paksa-paksa, nggak bisa memang, gitu. Dia nggak bisa. Aduh, akhirnya dia tanya saya ini nggak bisa bahasa roh, gimana? Jadi saya ini nggak bisa masuk surga dong. Karena pemikiran dia adalah apa? Bahasa roh itu adalah tanda orang diselamatkan, tanda orang sudah punya Roh Kudus, tanda orang sudah lahir baru. Gitu. Maka pikiran banyak orang adalah kalau sudah bertobat percaya lahir baru, gitu kan? Kalau nggak punya bahasa roh, namanya belum lahir baru, gitu, belum lahir baru. Karena katanya kalau lahir baru ada Roh Kudus, gitu kan? Nah, Roh Kudus ini kan berbahasa. Maka kalau nggak bisa berbahasa, disimpulkan tidak ada Roh Kudus. Begitu. Sudah sekian lama nggak bisa berbahasa roh, ke gereja nggak bisa bahasa roh, akhirnya orang bilang apa? Kamu itu coba ada dosa apa? Ada dosa apa? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi orang yang saya temuin ini dia terpapar
istilahnya terpapar dengan pengajaran kalau tidak berbahasa roh, itu dia tidak bisa masuk ke surga. Begitu. Nah, itu pemikiran dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Jadi sebenarnya bagaimanakah pengertian yang alkitabiah tentang bahasa roh ini? Saya katakan tadi adalah bahasa roh dalam tanda kutip. Begitu. Ya, dalam tanda kutip. Kenapa? Nah, ayat yang kita baca tadi adalah ayat 1 Korintus 13. Di ayat 8, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh. Nah, bahasa roh ini bahasa Yunaninya itu ya glosai. Glosai itu kalau di Inggris diterjemahkan tongue. Itu lidah sebenarnya. Nah, strong itu memberi implikasi bahwa ini sebuah bahasa gitu. Jadi bahasa. Nah, kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2, coba kita buka Kisah Rasul pasal 2. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa apa? Lain. Nah, bahasa lain ini apa? Nah, kalau kita mendapat keterangan di ayat di bawahnya, ayat 7 ini, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan Allah. Jadi bahasa lain gitu. Jadi bahasa glosai ini adalah bahasa lain. Gitu. Jadi bahasa lain. Nah, di peristiwa di hari Pantekosta itu murid-murid, rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbahasa lain. Nah, bahasa lain ini adalah satu bahasa yang bukan tidak ada grammarnya, gitu. Tapi bahasa ini adalah bahasa yang dipakai oleh orang Yunani, orang Yahudi di perantauan, karena kan mereka merantau tuh, diaspora begitu. Nah, dan ini hari Pantekosta mereka pergi ke Yerusalem, begitu. Jadi mereka orang Yahudi yang ada di Arab, ada di Kapadokia, ada di Mesir, ada di mana-mana di daerah-daerah Libya, mungkin bahasa-bahasa suku gitu. Datang ke situ, mereka ngerti semua. Loh, ini Petrus tidak pernah ke Arab, kok bisa ngomong Arab di pendengarannya mereka. Begitu. Jadi ini adalah bahasa lain. Jadi diterjemahkan sebagai tongue, lidah. Jadi bahasa lidah, karena memang bahasa pakai lidah. Seperti itu. Jadi pengertiannya adalah bukanlah bahasa
roh yang nggak ada grammarnya, nggak ada artinya, bukan begitu. Seperti itu. Tapi ini adalah bahasa lain. Bahasa lain. Orang Yahudi yang di mana-mana datang ke Yerusalem, mereka mengerti Petrus dan lain-lainnya itu ngomong di dalam bahasa mereka di perantauan itu. Tuh. Jadi maka diterjemahkan ini, lalu ayat 4 tadi, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada apa? Mereka untuk mengatakannya. Jadi tahu bahasa asing, ngomong bahasa asing tanpa perlu kursus lah. Gitu bahasanya ya. Jadi Petrus waktu itu mendadak semuanya yang dengar itu, oh ini fasih sekali dia. Nah, gitu. Padahal mereka orang Galilea, orang Yudea seperti itu. Nah, jadi itu adalah sebenarnya adalah bahasa lain, gitu. Jadi bahasa lain atau bahasa lidah. Gitu. Dan ini, ya, bahasa lain ini adalah salah satu bentuk pewahyuan, gitu. Salah satu bentuk pewahyuan. Begini. Alkitab kita itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu Musa mulai menulis itu 1500 sebelum Masehi lah. Ini 5 kitab Musa ditulis. Kemudian kira-kira Nabi Perjanjian Lama terakhir 400-an sebelum Masehi, Maleakhi menulis. Jadi selesailah kitab Perjanjian Lama. Selesai. Nah, kitab ini bisa ada karena para nabi itu diinspirasikan oleh Allah. Memang ada nabi yang menulis, ada nabi yang tidak menulis. Jadi semuanya itu mereka bisa tepat dalam menafsir mimpi, gitu kan? Kayak seperti Daniel, Yusuf, ya kan? Yusuf kan penafsir mimpi yang hebat, gitu. Ya. Nah, kenapa? Karena yang kasih tahu dia adalah Allah, gitu. Jadi mereka bisa begitu karena ada Allah yang memberi pewahyuan. Nah, jadilah kitab Perjanjian Lama. Nah, Maleakhi terakhir. Nah, kemudian Yesus nanti mati di atas kayu salib, tampillah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Jadi ada jarak sekitar 400-an tahun Allah tidak menurunkan wahyu. Di sini ini masa silent. Silent. Allah diam. Nggak ada wahyu. Jadi di sini nggak ada kitab suci ditulis. Tidak. Nah, seperti minggu lalu saya katakan bahwa seandainya Yohanes Pembaptis ini terima sebagai Elia yang dipesankan di kitab Maleakhi, ya, maka tidak perlu perjanjian baru, tidak perlu jemaat, kan begitu, gitu kan?
Tidak perlu jemaat, tidak perlu gereja lokal, itu tidak perlu lagi. Begitu. Nah, tetapi Yesus Kristus ditolak. Yohanes Pembaptis ditolak. Yesus disalibkan. Bahkan di atas kayu salib ditulis nama Yesus Nazaret, Raja orang Yahudi. Pemimpin-pemimpin Yahudi menolak. Jangan tulis itu, dia bilang. Dia bukan raja kami. Gitu. Mereka menolak. Tapi Pilatus sudah ngomong. Yang sudah tertulis tetaplah apa? Tertulis. Begitu. Oke. Akhirnya Tuhan Yesus berkata, dia mendirikan jemaatku. Gitu. Jadi masa Israel ini di skip, gitu. Muncullah masa jemaat. Jemaat ini diberikan instruksi baru. Kitab Perjanjian Baru. Nah, kita sebutnya Kitab Perjanjian Baru. Penulisnya ada banyak. Nah, rasul terakhir itu Rasul Yohanes, itu tahun 98 Masehi dia meninggal. Maka 100 Masehi itu kita bilang proses pewahyuan sudah berhenti. Dengan rasul terakhir tidak ada lagi. Nah, artinya begini. Kitab Perjanjian Baru ini, nah ini, jadi nanti Kitab Perjanjian Baru ini ada karena Allah memberikan apa? Pewahyuan juga. Pewahyuan. Nah, sama seperti Perjanjian Lama. Ini diberikan pewahyuan. Gitu. Kitab Korintus yang kita baca tadi, 1 Korintus itu kira-kira ditulis sekitar tahun 55 Masehi. Artinya, selama masa ini pewahyuan ini masih turun. Gitu. Yang seperti itu. Bahasa lidah ini masih ada. Ini adalah saya katakan satu cara Allah berkomunikasi kepada manusia. Gitu. Nah, maka coba kalau kita membaca di 1 Korintus pasal 14. Sebelum kita membahas 1 Korintus pasal 13 tadi, kita lihat dulu 1 Korintus pasal 14. Dari ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22, saya akan membaca. Saudara-saudara, 1 Korintus 14 ya. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat, ini adalah kutipan dari kitab Yesaya. Ada tertulis oleh orang-orang yang mempunyai bahasa apa? Lain. Dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Nah, bangsa siapa ini? Israel, Yahudi. Namun demikian, mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu, ayat 22,
Karunia bahasa roh adalah tanda. Perhatikan, tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk yang tidak beriman, tetapi untuk yang beriman. Jadi bahasa lidah itu tanda untuk orang yang tidak beriman. Ya, maksudnya apa? Seperti tadi di kisah para rasul tadi, Petrus dan rasul-rasul penuh dengan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lain. Kemudian orang-orang yang dari perantauan tadi, yang ketika datang ke Yerusalem, mereka terheran-heran. Gitu. Bagi mereka ini mujizat, benar nggak? Ya nggak? Bagi mereka ini mujizat, bagi mereka ini tanda. Gitu. Supaya apa mereka? Mereka supaya percaya. Dan memang setelah peristiwa khotbah di hari Pantekosta itu, Alkitab mencatat 3.000 orang memberi diri dibaptis. Gitu. Jadi yang tadinya tidak percaya, lihat tanda itu, jadi mereka apa? Percaya. Tapi perhatikan, tujuan bahasa lidah ini sesuai dengan yang dikutip dari Yesaya, Allah berbicara kepada bangsa ini, bangsa Israel. Artinya, ya memang yang di Yahudi tadi, yang di Yerusalem tadi adalah orang-orang Yahudi yang sudah merantau dan mereka balik ke situ. Terheran-heran. Seperti itu. Nah, itu alat komunikasi. Alat komunikasi. Allah sudah menubuatkan di dalam Yesaya, oleh orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang yang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam peraturan jemaat, coba perhatikan. Peraturan jemaat, kalau kita membaca dari ayat 26 itu, lembaga Alkitab kita memberi judul peraturan-peraturan dalam apa? Jemaat. Nah, di ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, bahasa lidah ya, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk apa? Membangun. Jika ada orang-orang berkata dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada orang lain yang apa? Menafsirkan. Jika tidak ada yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Diam aja. Gitu. Ya kan? Kalau nggak ada yang menafsirkan, bisa jadi memang itu mereka buat-buat juga, gitu kan? Nah, pesannya apa? Gitu. Karena ini adalah bahasa roh, bahasa lidah ini salah satu bentuk pewahyuan. Gitu. Jadi orang yang mendapatkan itu, ditaruh oleh roh bahasa lain itu ada artinya. Jadi harus ada yang menafsirkan. Karena apa? Karena itu adalah salah satu bentuk pewahyuan. Bentuk pewahyuan, hanya pewahyuan yang tidak sempurna atau tidak lengkap. Ini pewahyuan yang tidak sempurna. Gitu. Tidak sempurna, tidak lengkap. Gitu. Nah, jadi harus dimengerti, ini atulah bentuk pewahyuan, cara Allah berkomunikasi kepada manusia pada waktu itu, dan ini adalah salah satunya. Seperti apa? Mimpi juga Allah berbicara kepada manusia pada waktu itu. Nah, semuanya ini pewahyuan yang tidak sempurna.
Nah, yang pewahyuan yang sempurna apa? Nah, maka kalau kita balik ke 1 Korintus pasal 13. Nah, kasih tidak berkesudahan ayat 8. Nubuat akan berakhir. Nah, nubuat ini juga adalah bentuk pewahyuan. Ya, pewahyuan Allah berbicara, gitu kan, maka orang bisa bernubuat. Itulah jadi nabi. Gitu. Nah, kemudian bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Jadi baik bahasa roh, kemudian nubuatan. Nah, banyak mimpi, urin tumin segala macam. Itu yang tidak sempurna akan berhenti gitu. Kalau yang sempurna ini apa? Kalau datang yang sempurna. Nah, kan gitu. Nah, ini tadi pewahyuan yang tidak sempurna, pewahyuan yang tidak sempurna. Nah, pewahyuan yang sempurna itu apa? Nah, pewahyuan yang sempurna. Cara Allah berkomunikasi kepada kita yang sempurna itu apa? Maka yang paling sempurna cara Allah berbicara kepada manusia adalah apa? Alkitab lengkap selesai ditulis. Jadilah PL dan jadilah apa? Yang lengkap. Kalau para nabi tidak menulis, ya enggak? Kalau nggak ditulis, ya maka susah sekali, gitu kan? Kita dapat tahu firman Allah susah, gitu. Tetapi karena nabi Allah izinkan menulis, diinspirasikan, maka hari ini pun kita bisa apa? Tahu kehendak Allah apa, kan begitu? Kita bisa mengerti, kita bisa membaca, gitu. Walaupun Yesaya-nya sudah tidak ada, gitu. Nah, jadi bentuk pewahyuan yang sempurna adalah Alkitab selesai di gitu. Dengan meninggalnya Rasul Yohanes tahun 98 Masehi. Gitu. Semua rasul sudah tidak ada lagi. Gitu. Maka buku yang diakui sebagai kitab suci itu adalah dia ditulis oleh rasul, di backup oleh rasul, dan paling tidak pernah dibaca oleh apa? Rasul, diproofread oleh rasul. Nah, jadi kalau rasul sudah tidak ada lagi, maka yes, proses pewahyuan ini juga sudah apa? Sudah dihentikan lagi. Sudah dihentikan, ini sudah lengkap. Maka karena ini sudah lengkap, sudah sempurna, yang tidak sempurna, bahasa lidah, nubuatan, dan lain sebagainya, itu sudah berhenti. Gitu. Jadi bahasa lidah ini bukan tanda keselamatan. Salah kalau ini bilang ini tanda keselamatan, tanda lahir baru. Ini salah. Itu alat komunikasi. Gitu. Itu alat komunikasi. Alat komunikasi di zaman pewahyuan masih ada, Alkitab belum lengkap ditulis. Jadi itu adalah bentuk pewahyuan. Hari ini ya tidak ada lagi. Gitu. Nah,
justru yang mengajarkan bahwa bahasa roh itu adalah tanda orang lahir baru, ini salah, ini sebuah kesalahan. Itu adalah alat komunikasi. Orang bertobat percaya Tuhan Yesus, itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Langsung gitu. Langsung kalau dia dengar Injil, dia kemudian mengaku diri orang berdosa, dia percaya Yesus menanggung hukuman dosanya, dia diselamatkan, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Gitu. Sida-sida dari Ethiopia, setelah dia ditanya oleh Filipus, gitu. Dia berbahasa lidah tidak? Tidak kan? Iya. Dia tidak berbahasa lidah. Ya. Jadi ada Roh Kudus, ada, gitu kan? Ada Roh Kudus, tetapi dia tidak berbahasa lidah. Kenapa? Karena bukan tandanya, itu bukan tanda, itu alat komunikasi. Gitu. Alat komunikasi. Untuk orang Yahudi yang tidak percaya agar menjadi percaya. Mereka terheran. Jadi, wah, itu mujizat bagi mereka. Jadi, mereka yang mendengar Pak rasul-rasul itu berbahasa lain, itu melihat bahwa, wah, inilah nubuatan, penggenapan nubuatan di Yesaya itu. Mereka ini yang dimaksudkan oleh Allah itu. Seperti itu. Jadi bukan tanda keselamatan. Itu bukan tanda keselamatan. Oke, jadi tapi sabotase Injil ini bisa dipakai nih, bahasa roh dipakai untuk mensabotase Injil. Bagi orang yang tidak cinta kebenaran bisa tertipu. Oh, jadi ini sudah berhenti. Oh, sudah. Kenapa ayat berikutnya itu misalnya apa? Dijelaskan begini. Ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Kapan itu? Kan bukan sekarang. Nanti pas Yesus datang. Ini adalah contoh. Contoh apa? Contoh ketika pewahyuan yang sempurna ini tiba, yang tidak sempurna ini akan otomatis lenyap. Jadi sudah nggak ada lagi. Setelah tahun 98 Rasul Yohanes mati, gitu kan. Ini kalau kok tidak ada bahasa lidah lagi gitu. Memang sudah tidak ada. Gitu. Contohnya, ya kalau kita ini masih kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak, nanti sudah dewasa, pikiran yang kanak-kanak itu apa? Otomatis ditinggalkan, benar nggak? Ya. Dulu waktu masih kanak-kanak, gitu kan. Pengen sesuatu, gitu kan. Minta permen nggak dikasih orang tua, nangis. Nangis, gitu kan. Sudah dewasa, gitu kan. Sudah mau menikah, gitu kan. Minta sesuatu sama orang tuanya misalnya. Masa nangis kayak waktu kecil minta permen? Gitu. Nah, nggak mungkin gitu kan. Sama hari ini nih kita mengenal Tuhan ini dengan tidak sempurna. Nanti setelah kita kenal dengan Tuhan muka dengan muka, yang cara kita hari ini kenal, udah kita tinggalkan lah. Gitu loh. Udah kita tinggalkan. Hari ini kita duga-duga wajah Tuhan Yesus kayak apa kan gitu. Nah, nanti setelah ketemu muka dengan muka, kita masih pasti udah nggak duga-duga lagi. Itu udah otomatis. Udah cara pengenalan yang tidak sempurna. Itu akan kita tinggalkan. Nah, demikian kalau pewahyuan yang sempurna, Alkitab selesai ditulis, lengkap, sempurna, maka pewahyuan yang tidak sempurna ini otomatis lenyap. Jadi jangan heran maksud Paulus kepada jemaat di Korintus itu.
nanti setelah lengkap, ya kan Paulus kan juga belum prediksi, belum kasih tahu kapan Yohanes meninggal kan, karena Rasul Paulus itu sendiri dia dipenggal tahun 68 Masehi. Gitu. 68. Nah, jadi dia nggak lihat Rasul Yohanes meninggal. Maka dia bilang ini akan berhenti. Zaman dia belum berhenti, tetapi akan berhenti. Gitu. Saat yang sempurna ini tiba. Gitu. Jadi ini adalah contoh. Maka dikasih tahu ayat 13. Jadi setelah yang sempurna tiba, maka yang sempurna itu pasti cocoknya adalah Alkitab. Nah, ayat 13 itu. Demikian tinggal ketiga hal ini. Jadi setelah yang sempurna tiba, tinggal tiga ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Setelah yang sempurna tiba, ini tidak ada. Tapi tinggal tiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Nah, kalau yang sempurna ini ditafsirkan Tuhan Yesus, jadi nanti sampai ketemu Tuhan Yesus, masa sampai ketemu Tuhan Yesus masih ada iman? Kan gitu. Masih ada pengharapan. Kamu nunggu siapa lagi? Kan gitu kan? Nunggu siapa lagi? Gitu. Yang benar adalah yang sempurna ini Alkitab. Setelah Alkitab ini tiba, kita masih perlu iman. Masih nggak? Tuhan ini tolong kami dari pandemi corona ini. Kan gitu kan? Masih ada, masih perlu iman. Gitu, menyerahkan kepada Tuhan. Gitu. Masih ada pengharapan. Gitu. Ya, kalau kasih memang kasih tidak berkesudahan kan gitu kan. Sampai di surga juga kita tetap punya kasih. Jadi hati-hati iblis memakai bahasa lidah ini. Orang plesetkan menjadi bahasa roh untuk membingungkan orang tentang keselamatan. Bukan, itu bukan tanda keselamatan, tetapi itu adalah alat komunikasi Allah sebelum kitab perjanjian baru lengkap. Nah, itu penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dan dari luar ya. Oke, ada pertanyaan.